Salam sahabat ngopi, dimanapun Anda berada saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa. Nah, tema kita adalah ketidaktaatan pada pemerintah. Kalau kita berbicara tentang pemerintah itu tidak terbatas pada negara saja, tapi pemerintah itu melibatkan setiap aspek kehidupan masyarakat. Di keluarga ada pemerintah, di gereja ada pemerintah, di lingkungan masyarakat juga ada pemerintah, di tempat kita bekerja juga ada pemerintah. Pak, tema kita kan tentang ketidaktaatan pada pemerintah. Kira-kira orang Kristen boleh nggak tidak taat pada pemerintah? Dan sejauh apa orang Kristen tidak taat pada pemerintah? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, tetapi kita akan membahas tentang dua pandangan berikut ini. Yang pertama adalah pandangan radikal patriotisme, dan yang kedua adalah pandangan submisionisme Alkitabiah. Radikal patriotisme itu adalah sebuah pandangan yang mengajarkan benar atau salahnya seorang pemerintah, tetap dia adalah pemerintah saya, tetap dia adalah pemimpin saya, dan saya harus hormati dia dengan alasan sebagai berikut. Karena yang pertama, pemerintah dilantik oleh Allah, Roma 13 yang pertama. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan yang kedua adalah bahwa Allah itu mengharapkan ketaatan kepada pemerintahan manusia. Titus 3 ayat pertama. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa. Dan yang ketiga, ketaatan itu perlu bahkan kepada pemerintah yang jahat sekalipun. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Lalu bagaimana iman Kristen memandang radikal patriotisme? Yang pertama, bagaimana pandangan iman Kristen memandang hal seperti ini adalah, yang pertama, Allah melantik pemerintah tetapi bukan kejahatannya. Memang benar Allah melantik seorang pemerintah manusia, tetapi dia tidak menyetujui kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yesaya 10 ayat pertama mengatakan, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan kelaliman. Itu yang pertama. Pandangan iman Kristen yang kedua adalah bahwa ketaatan pemerintah itu tidak bersifat total. Ketaatan pada pemerintah itu bukannya tanpa batasan, tetapi harus ada batasannya. Karena apa? Pemerintah itu harus ditaati sepanjang mereka menempatkan dirinya di bawah Allah, tetapi bukan mengambil tempat Allah. Pandangan yang ketiga dari iman Kristen itu adalah bahwa kita tidak perlu mentaati kejahatan pemerintah. Karena apa? Alkitab memang benar memerintahkan untuk taat kepada pemerintah, bahkan jika mereka jahat sekalipun. Tetapi Alkitab tidak menuntut ketaatan kepada kejahatan pemerintah. Contohnya, seperti halnya dilakukan oleh bidan-bidan di Mesir. Ketika Fir'aun memerintahkan kepada mereka untuk membunuh setiap bayi lelaki orang Ibrani, mereka tidak melakukannya. Karena apa? Firman Tuhan mencatat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan memberkati mereka dengan cara apa? Membuat mereka berumah tangga. Demikian juga dengan kisah hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika raja memerintahkan pada mereka untuk menyembah patung, mereka tidak melakukannya. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebagai akibatnya, mereka dibuang ke dalam dapur api. Tetapi Tuhan menyelamatkan hidup mereka, sehingga mereka hidup. Menjadi sebuah pertanda bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Bukan hanya itu saja, menjadi sebuah pertanda bahwa ketaatan kepada Allah itu jauh lebih penting. Kalau begitu Pak, lalu bagaimana dengan pandangan submisionisme Alkitabiah? Tentunya pandangan yang kedua berbeda dengan pandangan yang pertama. Submisionisme Alkitabiah itu mengajarkan bahwa ketidaktaatan terhadap pemerintah itu kadangkala benar. Karena apa? Ada kalanya orang Kristen itu harus terlibat dalam ketidaktaatan terhadap pemerintah. Sejauh pemerintah memerintahkan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh taat kepada kejahatan-kejahatan yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Dan yang kedua adalah
kuasa pemerintah itu tidaklah mutlak, ya. Karena apa? Kuasa raja itu dibatasi oleh firman Allah. Dengan kata lain, semua raja ada di bawah hukum Allah, bukan berada di atas hukum Allah. Maka dalam hal ini hukum itu adalah raja, tapi raja bukanlah hukum. Ada gitu banyak, ya, raja-raja yang menempatkan dirinya bukan berada di bawah hukum Allah, tetapi berada di atas hukum Allah. Saya mau katakan seorang pemimpin, seorang pemerintah itu adalah hamba Allah. Firman Tuhan katakan seperti itu. Hamba Allah bagi kebaikan bersama. Maka sebagai seorang hamba, seharusnya pemerintah sadar diri, menempatkan dirinya di bawah hukum Allah, bukan berada di atas hukum Allah. Kalau seorang pemerintah menempatkan dirinya di atas hukum Allah, maka dia bisa bertindak sewenang-wenang. Karena apa? Dia beranggapan bahwa saya adalah hukumnya, maka hukum keadilan, ya, dapat diselewengkan dengan begitu mudah. Dan pandangan yang ketiga daripada submisionisme Alkitabiah adalah bahwa warga negara itu harus melawan pemerintah yang tirani. Kita tidak boleh membiarkan pemerintah tirani itu berkuasa. Ya, warga negara yang baik itu harus menggulingkan pemerintahan yang seperti ini. Jadi warga negara itu bukan hanya dituntut untuk tidak mentaati pemerintahan yang kejam, tapi mereka juga harus secara aktif melawan pemerintahan yang kejam. Pada saat pemerintah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, maka sebagai warga negara yang baik, sebagai umat percaya, mereka yang memangku jabatan telah mencabut otoritas mereka dan tidak harus ditaati. Jadi ketika ada seorang pemerintah yang berlaku sewenang-wenang, berlaku tidak adil, maka mereka yang memangku jabatan itu telah mencabut otoritas atau kuasanya dan tidak harus ditaati. Dan pandangan yang keempat dari submisionisme Alkitabiah adalah bahwa perlawanan itu mengambil dua bentuk. Yang pertama adalah protes dengan mengkampanyekan suara kebenaran, dan juga kekuatan. Kekuatan itu dalam arti menggunakan pemerintahan lokal, ya. Tentunya ada pemerintah-pemerintah lokal, ya, yang bertindak di dalam jalur hukum, dan juga ada bahkan gereja. Maka gereja itu harus menyuarakan suara kenabian di tengah situasi pemerintahan yang kacau, di tengah situasi pemerintahan yang tirani, yang kejam dan tidak adil. Gereja harus berani untuk menyuarakan suara kenabian, yaitu suara kebenaran firman Allah. Untuk apa? Melawan suatu negara yang menindas. Pak, dari dua pandangan berikut ini, seperti halnya pandangan radikal patriotisme dan juga pandangan submisionisme Alkitabiah, maka pandangan yang benar itu adalah pandangan yang mana? Ya, pandangan yang benar yang harus kita ikuti adalah pandangan submisionisme Alkitabiah yang mengajarkan ketidaktaatan terhadap pemerintah itu kadangkala benar. Kenapa saya mau mengatakan submisionisme Alkitabiah itu adalah pandangan yang benar? Karena apa? Ketaatan pada pemerintah itu harus ada batasnya. Pemerintah ditaati sejauh mereka memerintahkan hal yang benar, sejauh mereka berada di bawah hukum Allah, bukan berada di atas hukum Allah. Sejauh itu kita harus taat kepada pemerintah. Tetapi jikalau pemerintah itu menempatkan dirinya di atas hukum Allah, maka kita harus melawannya. Kalau begitu Pak, apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negara yang baik ketika kita mendapati bahwa pemerintah kita adalah pemerintah yang jahat, pemerintah kita adalah pemerintah yang sewenang-wenang, tidak adil, suka menindas, dan lain sebagainya? Yang harus kita lakukan adalah berdoa bagi pemerintahan yang menindas. 1 Timotius 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jadi Rasul Paulus itu mendesak orang Kristen untuk menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada semua orang, untuk raja dan semua pembesar. Ya, kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita supaya mereka diberikan nikmat, ya, kebijaksanaan untuk memimpin jalannya pemerintahan yang ada.
Tetapi kita juga berdoa supaya apa? Roh takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjadi seorang pemerintah yang adil, pemerintah yang jujur, pemerintah yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya adalah memerangi penindasan bukan dengan peluru, tapi seharusnya dengan hukum. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada semua anak Tuhan, ya, untuk terjun ke dalam dunia politik, untuk terjun ke dalam dunia pemerintahan, untuk terjun di dalam bidang hukum. Untuk apa? Untuk memberikan sumbangsih, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan suara kenabian, untuk menyuarakan suara firman Allah. Ketika ada seorang anak Tuhan duduk di dalam kursi pemerintahan, maka itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menyuarakan suara kebenaran. Ketika kita melihat ada seorang pemimpin korupsi, kita harus menyuarakan suara kebenaran. Apapun resikonya, kita harus hadapi. Sebagai apa? Sebagai bentuk memperjuangkan keadilan di tengah ketidakadilan. Dan yang ketiga yang harus dilakukan oleh warga negara adalah ketika kita mendapati ada pemerintah yang begitu jahat, pemerintah yang tidak adil, maka kalau ada kesempatan, ya, melarikan diri dari pemerintahan yang menindas. Seperti yang halnya dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Ketika Yesus akan dibunuh oleh Herodes, maka ya Yusuf dan Maria ini pergi melarikan diri. Kemana? Ke Mesir. Ya, maka saya mengatakan melarikan diri dari pemerintahan yang menindas itu adalah alkitabiah. Karena apa? Tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikutnya seharusnya kita lakukan adalah Kitab suci itu menyetujui pemberontakan, dan tanpa pemberontakan tirani akan berkuasa. Pemberontakan bukan dengan kekerasan. Pemberontakan bukan yang dikehendaki oleh manusia, tapi dikehendaki oleh Allah. Kalau kita hanya berdiam diri saja, kalau hanya kita cari aman, kita tidak mau untuk menyuarakan suara kebenaran, kita tidak mau untuk menyuarakan suara kenabian, maka yang terjadi adalah ya seorang pemimpin yang tirani itu akan berkuasa dan akan memperdaya rakyatnya. Seorang pemimpin tirani itu akan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka tugas kita sebagai orang percaya adalah menyuarakan suara kebenaran. Jadi dimaksud dengan memberontak di sini bukan berarti kita memberontak dengan cara kekerasan. Tapi yang dimaksud memberontak di sini adalah melawannya sesuai dengan jalur hukum dan juga melawannya dengan cara menyuarakan suara kenabian, suara firman Allah. Maka sebagai kesimpulan adalah pemerintah dilantik oleh Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Allah. Maka seharusnya kita sebagai seorang pemerintah, kita yang menjabat sebagai seorang pemimpin harus tunduk pada firman Allah. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang, tidak boleh berlaku tidak adil terhadap orang-orang yang kita pimpin. Tetapi berlakulah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Dengan demikian rakyat yang engkau pimpin, ya, orang-orang yang engkau pimpin akan hidup sejahtera. Ya, demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tetap dukung terus channel Ngovi, karena hidup tanpa ngovi ibarat hidup tanpa kopi.